Ya, teman-teman, kita mulai lagi ngebahas emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya saya bahas dulu kok komentar teman-teman ya. Dari Bro Erlan Maulana ya. Nuhun katanya di MLX sudah dibahas, sehat sehat selalu. Amin. Makasih ya atas doanya dan apa yang dituliskan, semoga dikembalikan lagi ke Bro Erlan Maulana ya. Oke, dari Bro Santoso Santoso ya 61 jam menyimak katanya. Baik, makasih ya. Dari Bro Sutarno Chandra. Olip, nyimak Olip, saya dah keluar di 79. Nitip Mang entry di 45 katanya ya. Saya catat dulu Mang ya. Terus dari gudang ada ya, Zata katanya ya. Zata hati-hati teman-teman ya. Ada Mang Asep teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan sih Mang Asep sudah keluar ya. Dari Bro Iwan Saputra ya hadir. Makasih ya Bro Iwan ya. Makasih Bro Iwan. Selama ini support terus channel ini ya. Oh, makasih juga setiap donatnya ya. Dari Bro Adam Pauziah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MDRN, makasih. MDRN sudah ya. MDRN sudah. Saya di sini MDRM. Nah, di sini nih. MDRN itu di sini. MDRN di nomor 5, teman-teman ya. Di nomor 5 berarti di sini ya. Cek nomor 5. Nah, nih bagian 5, teman-teman ya. Ada MDRN ya, tanggal 13 nomor 5 ya. Jadi MDRN sudah dibahas ya. DRN. Nah, saya catat dulu teman-teman ya buat nanti keterangan di thumbnail. Oke, jadi saya kasih tanda leb ya. Dari Bro Imam Satria ya. Mantap jos. Makasih ya Bro selama ini support channel ini ya. Dan makasih juga suka memberikan donate ya berupa super thank, makasih ya. Dari Bro Pahmi. Sekarang kan hari libur. Tahu update-nya dari mana? Tahu update-nya dari mana? Ini emiten dibahas di update itu pas hari Jumatnya, teman-teman ya. Kan hari Jumat nih terakhir ya di hari Jumat. Nah, ini berarti ngebahas hari Jumat, teman-teman ya. Jadi Sabtu Minggu itu ngebahas yang hari Jumat ya. Kalau saya ngebahas semuanya kan nggak bisa nih teman-teman, kan makanya dipotong-potong ya. Ini ada berapa RDN lagi yang belum dibahas ya. Sorry, ada berapa emiten lagi yang belum dibahas ya. Makanya saya potong-potong Sabtu Minggu itu potong-potong. Ada saya waktu saya bahas 2 emiten, 3 emiten ya. Kalau saya masih banyak waktu luang, saya bahas lagi sampai 5 sampai 6 emiten gitu teman-teman ya. Untuk harus hari-hari Sabtu, memang untuk hari Jumat teman-teman ya, bukan dari mana tapi untuk hari Jumatnya ya. Jadi updatean pas hari Jumat. Dari Sis Kristiani Mayadani ya, selalu menyimak itu bahas Hope dan Prim. Hope dan Prim ya. Saya tulis Hope-nya dulu, nanti Primnya nyusul ya. Terus dari Bro Sandra XU 9549 ya. Salam sehat, saham FCA yang bagus apa ya? Terus dijawab sama Bro Ten Carib ID ya. Ada Bitek, ada Dada, ada Taksi. Nah, teman-teman silahkan diperiksa ya. Mudah-mudahan itu nanti kalau mau Bitek sudah saya bahas, Dada sudah saya bahas, Taksi pun sudah saya bahas. Silahkan dicek teman-teman ya video-video saya kalau ingin teman-teman mengetahui untuk updateannya aja gitu ya. Perkara teman-teman bagus atau tidak nanti kalau saya sendiri kan FCA itu sebenarnya FCA itu FCA emiten yang dihukum gitu kan, makanya setiap emiten FCA yang di 50 ke bawah cenderung saya targetnya hanya bebas FCA aja teman-teman. Setelah itu baru setelah habis FCA baru kita bicarakan untuk target ke depannya. Ini sudah dibahas ya, semuanya sudah dibahas. Baik, makasih ya Bro Ten Crab ID ya atas jawabannya dan terima kasih pula buat Sandra Yu ya, Sandra Yu atas komentarnya. Baik, teman-teman, kita langsung aja. Kita akan bahas mulai dari emiten Goto, teman-teman ya, Goto. Kita cek di sini teman kita yang punya Goto, yang menanyakan Goto dari Bro Gasdor ya. Bro Gasdor, Goto ini sepertinya bangunnya harus di cure kuartal 4 ya, benar-benar teman-teman ya. Jadi selama si Goto ini masih negatif teman-teman ya,
teman-teman ya harus bersabar ya. Kenapa? Karena kalau sekarang kan lihat sendiri teman-temannya posisi CMA 200 pun masih posisi di atas ya. MA10 sama MA20 kemarin ditembus, cuman dia tidak mampu dengan kekuatannya, akhirnya hanya meninggalkan jejak kenaikannya aja. Sementara ini masih posisinya masih downtrend, teman-teman, masih diturunkan. Tapi sudah beberapa hari ini cenderung ditahan di angka 56, teman-teman ya. Padahal kemarin kalau dia open 56 aja, teman-teman ya, cenderung bagus, teman-teman ya. Nah, nanti kalau hari ini harusnya sih diturunin dulu merah, habis merah, teman-teman ya. Baru yang hijau ya itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau si bandarnya ingin meninggalkan jejak penurunnya, silahkan silahkan aja gitu, nggak ada yang salah gitu kan. Karena market maker di sini yang berkuasa ya, bukan retail teman-teman ya. Kita hanya membaca untuk arah geraknya aja teman-teman ya. Kita harus positive thinking teman-teman ya terhadap Goto ya. Karena di sini walaupun teman-teman nyangkut ya nyangkut dengan orang-orang besar gitu kan. Siapa orang besar? Gitu kan nih kayak broker-broker yang smart money pada nyangkut juga sama teman-teman ya. Terus broker-broker foreign juga banyak yang nyangkut. Padahal banyak investor lokal pun yang cenderung dia punya modal besar banyak yang nyangkut di atas teman-teman ya. Terus nanti ketika dia nilainya positif untuk net income-nya ya pastilah teman-teman ya sudah banyak yang berburu teman-teman. Makanya teman-teman yang punya di bawah masih posisi aman, masih posisi siap di up. Jadi bukan untuk 1 tahun 2 tahun yang saya bilang teman-teman ya. Ini untuk agak lumayan perjalanannya lumayan panjang teman-teman ya. Tapi nanti setelah kuarternya sudah mulai positif, mungkin disitulah si Poren pun sudah mulai masuk besar-besaran lagi ya. Sementara ini emang Poren masih ada di atas teman, artinya masih posisi si Poren ini masih ada barangnya ya. Ada pembuangan si gonjang-ganjing. Kalau area sini ya dari mulai tanggal 8 Agustus ya cenderung si Bandar Poren itu keluar masuk ya. Tapi banyak keluarnya dari mulai tanggal 8 Agustus ya. Tetapi kalau sebelumnya dia masih menyisakan barang banyak. Kalau kita ukur aja dari mulai tanggal 1 Juli, teman-teman ya. Ternyata si Polen itu masih banyak barangnya. Mungkin baru dibuang seperempatnya. Jadi masih ada potensi kenaikan. Iya, teman-teman pasti ada potensi kenaikan. Nah, secara TA dalam posisi masih posisi turun, teman-teman ya. Bahkan support di level 570 sudah dijebol, sekarang supportnya dipindah jadi angka 56, teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil seperti biasa MA10 di bawah karena menuju ke atas. Nah, teman-teman kalau mau disettingkan 1 harian ataupun 15 menitan mungkin teman-teman bisa untuk trading harian ya, 15 menitan ataupun 1 menitan gitu ya. Nah, terlihat jelas kan ini sudah mulai masuk nih teman-teman ke MA10-nya. Mungkin teman-teman nanti ketika sudah ngejebol MA200-nya teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa masuk di situ gitu di angka berapa dia? Di angka 58 ya. Nah, mungkin teman-teman bisa masuk di situ untuk tren harian lah teman-teman ya. Cek aja di 15 menitan. Soalnya kalau dari harian kan masih jauh PMA 200-nya. Tapi kalau di 15 menitan masih cenderung sudah mulai dekat, tinggal di dorong ke 58 pun sudah berada di atas MA 200 teman-teman ya. Oke teman-teman ya, posisi masih posisi penurunan karena si MA 10 sama MA 20-nya belum bisa dijebol sama si candlenya dan masih meninggalkan jejak penurun yang ke 56. Kemarin hari kemarin Jumat ya cenderung keluar. Ada JP 2,3 juta lot, tapi ada yang nerima si AK broker bagus juga untuk kalangan bawah. Domestiknya ada si CC yang ngambil 1 juta lot, disusul dengan teman-teman kita. Tapi di bawahnya teman kayak GR, ada SQ, teman-teman ya. YB juga sudah mulai masuk ya. Sayang banget BB keluar ya. Saya kalau di Goto ini saya mengandalkan kalau broker BB yang masuk BB, YU, teman-teman itu ya bisa menjadikan atau kan dia sudah mulai masuk. Artinya bandar lokal sudah mulai masuk lagi ya. Oke, teman-teman ya, untuk sementara seperti itu dulu ya untuk si Goto. Masih ada potensi penurunan kecuali dia di break sampai ke tanda kenaikan ke angka 60. Pastikan MA10-nya sudah mulai menghadap ke atas, teman-teman ya. Dan smart money pun sudah berjalan dengan baik, artinya setiap retail yang masuk disinyalir sebagian itu adalah milik pada smart money, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, untuk Goto seperti itu dulu ya untuk update-annya ya. Lanjut ya, ada taksi, teman-teman ya. Taksi. Kita cek taksi, teman-teman ya. Dari siapa ini? Dari Bro Belajar Bebas Finansial ya. Wah, ini udah lama ya. Sorry teman-teman ya baru ke sebut lagi nih taksi ini.
Andri 0506 ya. Taksi, terima kasih sama-sama. Dari Abek Rahmat nitip taksi katanya. Baik teman-teman, kita bahas taksi. FCA kelas 1 posisi MA10, MA20 menghadap ke atas semuanya. MA200 pun demikian. Perhatikan untuk bandar lokal sudah masuk di harga lumayan atas teman-teman ya. Sekarang posisinya pun sudah mulai di atas MA 10 ya, artinya posisi uptrend. Cuman di sini pas kemarin penutupan ya, ternyata masih ditahan ya di angka 18. Kemarin kan tanda kenaikan 18 teman-teman. Break 18 ke atas, teman-teman saya pikir itu sudah mulai up. Dan nanti targetnya memang di angka 51 dulu ya. Selama 3 bulan 51 ke atas ya. Selama 3 bulan. Nah, mudah-mudahan dia bisa konsisten di angka 51. Jadi setiap emiten yang FCA ya mau kelas apapun, kelas 1 ya, FCA kelas 1 targetnya hanya bebas daripada FCA. Terus secara TA ya, secara technical analysis MA10, MA20 masih menghadap ke atas, ditambah dengan MA200 sudah mulai menghadap ke atas. Dan bandar lokal kemarin ada pengambilan, terus ada pembuangan, diambil lagi, terus dibuang lagi sedikit. Jadi ini si bandar lokal masih bagus teman pengutannya. Bandar foreign biarin aja teman-teman, seperti retail dia itu ya. Kemarin smart money masuk, terjadi masuk di sini bagus, teman terjadilah kenaikan yang signifikan. Dan sekarang pun ditahan di MA10-nya ke atas, artinya masih posisi uptrend. Oke, taksi bagus ya, masih posisi uptrend. Targetnya 51. Targetnya di angka 51 dulu sampai dia bebas FCA ya. Oke, teman-teman, untuk si taksi seperti itu. IATA sekarang ya. Grup MNC teman-teman ya, IATA. Dari Bro Dukun Hobo apa ya? Dukun Dobo 4220 ya. IATA kita cek ini tanggal berapa ya? Sorry teman-teman, baru dibahas ya baru kemarin ya. Oke, IATA juga sama FCA kelas 1 teman-teman ya. Posisi Mas uptrend juga sama. Nah, ini bandar lokal juga terus akumulasi ya. Sekarang di harga 62 teman-teman, tapi belum bebas FCA kan? Ya, belum bebas FCA. Posisi bandar lokal keren pungutannya, posisi bandar foreign pun keren semenjak tanggal 28 Agustus. Cuman saya pikir teman-teman ya lebih baik teman-teman ngikutin bandar lokalnya aja ya. Biarin foreign mah sebagai pelengkap aja ya. Ya mau jual mau beli terserah lah foreign mah gitu ya. Tapi untuk bandar lokal cenderung saya condong ya atau saham-saham FCA itu cenderung sama bandar lokal ya. Karena bandar foreign itu sudah tidak mau sebenarnya, kalau foreign yang benar-benar tidak mau ngambil di harga FCA teman-teman ya. Ini yang nguasain ada YU teman-teman ya, bagus teman-teman ya. Ada YU, kita cek di tanggal 1 deh. Ya, MG, si MG luar biasa ya. Mengambil harga FCA-nya. MG, XA, BQ cenderung broker-broker yang suka memaaf harga juga dan suka menguaikan juga teman-teman ya. Optimis teman-teman ya, dia bebas harga 50 di sini ya. 28 Juli ya. Udah lama nggak dibahas ya. Di 50 tanggal 28 Juli ya. 28.07 ya. 25 target perkiraan bebas FCA berarti 28 Juli, Agustus, September, Oktoberan teman-teman ya. Oktober akhir ya. Oktober akhir lah teman-teman ya. Ini baru perkiraan teman-teman ya. Kalau dia tanggal berapa nih? Tanggal 50 di sini ya. Ya, tanggal 28 Juli pasti 51 ya. Oke, teman-teman sudah ya. Jadi perkiraan nanti bebas di bulan Oktober ya. Akhir lah, Oktober akhir teman-teman ya. Mudah-mudahan terjadi ya ataupun nanti sebelumnya ya. Selama dia belum 3 bulan teman-teman ya, perkiraan 3 bulan dia masih posisi FCA teman-teman ya. Nah, bisa jadi dia dikurangin lah teman-teman, bisa 2,5 bulan ataupun istilahnya kurang dari 3 bulan, mudah-mudahan sih gitu ya. Kalau dia konsisten terus di angka 51 ke atas ya. Harusnya dibagi dividen bisa langsung bebas. Ya teman-teman, si IATA bagus ya. Targetnya kemana bebas FCA ya. Terserah dia mau ke angka 100 pun nggak jadi masalah. Ya, tapi posisinya
memang lagi up, teman, lagi bagus ya. Posisi MA10, MA20, MA200. Apalagi posisi MA11 sama MA20 jauh daripada MA200. Cenderung dia bisa up, teman-teman ya. Saya tidak akan ngasih tanda penurunan sama kenaikan sebelum dia bebas FCA. Makanya targetnya FCA aja, bebas, teman-teman ya. Ini bisa kenaikan sampai ke level berapa nih, teman-teman ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Ini lumayan, teman-teman, targetnya ya. Kalau teman-teman perhatikan yang MNC kan, grup MNC, teman-teman ya. Cenderung dia sudah mengetahui trik-triknya untuk mengambil barang di harga murah banget dengan cara FCA ya. Wah, bisa ke level ini kan harga epetan gocapan ya. Bisa ke level sini ya, kalau normal ya 292, apalagi belum pernah menyentuh harga over ya. Tapi jangan tinggi-tinggi, teman. Jangan tinggi-tinggi dulu ya. 90 cukup. Kalau nggak harga tengah, antara tengah 118 ke harga tengah pun 150-an. Bisa sampai ke 150-an, teman-teman ya. Ya, teman-teman, untuk si IATA seperti itu ya. Posisi bagi bagus, bandar lokal sama si Puren cenderung bukan akumulasi, memaaf harga ya. Tapi jangan hiraukan bandar Poren, biarin aja. Yang teman-teman perhatikanlah bandar lokalnya ya. Ya, teman-teman, seperti itu ya untuk IATA. Lanjut ada Pura, teman-teman ya. Pura. Kita cek Pura. Dari Brokoli Lebah Ganteng ya, 6134. Bagaimana potensi Pura dan IPTP? Nah, IPTP-nya saya taruh di bawah dulu ya. IPTP. Saya nyangkut bertahun-tahun, jazakumullah khairan. Wayaka ya, lumayan teman-teman ya. Nyangkut bertahun-tahun lumayan juga ya, kita cek. Tolong nyangkutnya di harga berapa ya, bro ya. Nah, untuk Pura, teman-teman ya. Kita cek nih Pura ya. Di harga berapa nyangkutnya ya. Nanti ke depannya pakai angka aja ya. Emiten yang di up duluan ya 180 sampai ke level 263. Nah, teman-teman kalau teman nyangkut di angka 135 ke bawah ya, ataupun teman-teman kalau nyangkut di harga 35 ke atas ya, upayakan average sampai 35 ke bawah. Mungkin bisa di angka 115 hasil average-nya, atau mungkin di angka 90-an lah, teman-teman ya. Ini emiten yang bisa di up, teman-teman. Ini perhatikan sini 84. Ini milik bandar. Ya, bandar kecenderungan sekarang sudah tahu bandar itu pingin di harga murah kan, ternyata dia pakai strategi FCA, teman-teman ya. Nah, bisa ada kesempatan ke level harga tengah ataupun di bawahnya. Nanti kalau teman-teman di angka 135, 130 lah. Ya, itu masih bisa kejemput ya, karena dia posisinya di tengah. Tapi kalau teman-teman sudah dari 35 ke atas, upayakan average di bawah harga tengah ini nih ya. 135 di bawahnya dikit lah, teman-teman ya. Nah, jadi masa. Sekarang lagi posisi bagus ya, posisi lagi uptrend. Perhatikan MA10, MA20, MA200-nya posisi ke atas. Dan kalau kita lihat harga wajar 83, teman-teman ya. Ini sudah mulai harga wajar berdasarkan PR ratio, berarti EPS sudah mulai positif. Ini tetap teman-teman ini adalah milik bandar ya. Jadi kesempatan untuk di-up-nya ada. Kemarin bandar lokal cenderung akumulasi terus, artinya sudah mulai bagus, teman-teman ya. Nanti targetnya kita di 50-nya di mana nih? Saya kasih tanda 50 dulu ya. Nanti soalnya untuk menandakan dia itu akan bebas setelah 51 ke atas gitu ya. Nah, teman-teman yang punya Pura juga ya, posisi lagi bagus, lagi posisi uptrend. Saya tidak akan menandakan kenaikan-kenaikan dengan gap-gap untuk harga FCA. Memang kecenderungan seperti itu. Nanti ke tanda penurunan sama kenaikan saya tulis setelah harga FCA-nya keluar atau keluar daripada FCA ya. Posisi lagi bagus, bandar lokal pun akumulasi walaupun ada pembunganya sedikit aja. Nah, ditambah dengan Poren, teman-teman ya, walaupun di sini banyak teman-teman kita yang ngambil, tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa di-up. Kenapa? Karena bandar lokalnya cenderung terus memanipulasi harganya. Kita cek Poren siapa di sini nih? Tanggal 8 ya, 8 September. Siapa yang ngambil? Ada si kakak 34.000 ya, makanya biarin aja teman. Yang berkuasa itu yang suka saya bilang, ketika FCA kelas 1 maka yang berkuasa adalah bandar lokal, teman-teman ya. Ya teman, bandar lokal akumulasi secara masih posisi ke atas, target 51. Selama 3 bulan maka dia akan lepas daripada FCA. Nanti setelah FCA-nya keluar baru kita bahas lagi. Kasih kabar saya aja teman-teman ya. Oke, jadi nanti IPTP juga nanti
bertahun-tahun. Nanti kasih tahu saya aja teman-teman ya. Kalau yang harganya berapa. Nah, teman-teman kalau masalah soal nyangkut teman-teman ya. Seorang trader profesional ya, seorang investor profesional yang sekarang sudah mulai di pasar itu 20 tahun, 25 tahun. Kalau ditanya, "Pernahkah nyangkut?" Pasti jawabnya, "Pasti pernah." Seorang trading itu pasti pernah nyangkut. Ditanya cut loss, pernah pasti cut loss, nggak mungkin. Pernah rugi, pasti teman-teman ya. Tapi mereka mampu bangkit. Dan teman-teman, ketika teman-teman sudah nyangkut, sudah cut loss, ya, sudah frustasi, teman-teman berarti sudah di jalur yang benar. Kenapa? Teman-teman, dari situlah teman-teman harus belajar, ya. Kita belajar di sini sama-sama. Makanya, teman-teman, saya kembalikan lagi kepada hukum dasarnya. Kalau teman-teman dulu, ya, menggunakan hukum dasar daripada saham, beli di bawah, jual di atas, cenderung teman-teman tidak akan nyangkut kan. Makanya kenapa kita beli di atas, teman-teman? Karena kita melihat, wah harga sudah bagus, akumulasi begini. Apalagi kalau ada yang pom-pom, teman-teman ya. Di grup ini, grup itu, gitu teman-teman. Kadang-kadang kita cuman ngelihat sekilas aja. Kadang-kadang cuma suka ngelihat sekilas aja, gitu kan. Tanpa diteliti lagi, asal beli aja, gitu. Kadang-kadang seperti itu kan. Nanti setelah teman-teman mengetahui hukum dasarnya, dari dulu hukum dasarnya, beli saham itu di bawah, jangan di atas. Jangan tergoda teman-teman dengan pom-pom orang lain. Lebih baik teman-teman analisa sendiri. Salah atau benar, kalau analisa sendiri merasa lega teman-teman ya. Hati teman-teman akan merasa plong gitu kan. Walaupun nyangkut, berarti kalau nyangkut saya harus beli di bawahnya lagi. Kan jadi perhatian buat kita. Dengan MPTN yang sama, wah ini pernah ke sini nih di bawahnya, udah saya beli di bawahnya aja gitu kan. Begitu teman-teman. Jadi setiap istilahnya pembelajaran, tiap tiap trader itu pasti mengalami hal itu teman-teman ya. Oke, sip ya. Baik untuk pura seperti itu ya. Lanjut nanti ke IPTP-nya teman-teman ya. Kita bahas IPTP-nya. Sekarang ke akro dulu teman-teman ya. Kita cek akro. Akro berarti bawaan kayak barusan ya. Jadi ada yang dibahas satu persatu dulu ya. Oke, teman-teman ya. Oke, kita lihat akro bawaan ya. Oke, kalau bawaan kita bahas secara umum dulu. Tanda penurunan kemarin dijebol teman-teman ya. Saya hapus aja. Ini tanda penurunan juga sudah dihapus karena ini sudah mencapai support teman-teman ya. Sudah mencapai support. Setelah menjadi support si ekor kembar, jadi saya tidak akan kasih tanda penurunan. Oke, kita kasih tanda kenaikan. Nah, sekarang kasih tanda kenaikan di angka 87, teman-teman ya. 87 di sini aman ya. Tinggal di sini aja ya. Ini sedikit lagi target utamanya teman-teman nih si akro ini ya. Oke, sedikit lagi ke target utama nih. Ini emiten yang dilongsorkan ya. Ya, ini emiten yang dilongsorkan. Artinya apa? Artinya target saya di harga atap 144 teman-teman ya. Kita cek target utama 128 sih teman-teman nih. Harusnya 144 kita cek lagi ya. 158. Ya 158 teman-teman ya. Kita pindahkan ke atas saja. Oke. 158 teman targetnya ini soalnya emiten yang dilongsorkan kan. Nah, dilongsorkan. Saya suka memberikan kepada teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat emiten yang seperti ini yang dilongsorkan, itu ada upaya atau seperti si market itu punya PR teman-teman ya. Dia harus menyelesaikan PR-nya karena dulu itu dia ngambil untung duluan, tapi tidak dikembalikan lagi ke awalnya. Seperti ada tanggung jawab moral gitu teman-teman dari seorang market maker gitu ya. Makanya ada yang lama, ada yang sebentar, tapi ujung-ujungnya dia itu akan kembali ke situ lagi. Ya, ada yang sampai sekarang 3 tahun ya belum dikembalikan, ada yang 4 tahun sampai 5 tahun pun belum dikembalikan. Mungkin si market-nya lupa kali ya. Tapi kecenderungan sudah mulai pada kembali, tahun ini sudah mulai kembali dan mudah-mudahan siklus berapa tahunan ya. Kalau berdasarkan orang-orang market ya tahun 2026 lah teman-teman ya. Saatnya market itu bullish katanya. Ya kalau saya sendiri ya, saya akan ngikutin yang terjadi besok atau bukan, saya akan ngikutin yang terjadi sekarang aja, teman-teman ya. Mungkin nanti tanda kenaikan atau penurunan kita bikin untuk besok hari atau lusa nanti ya.
Mungkin nanti ke depannya cuma sampai sini aja gitu kan target kenaikannya sama penurunannya. Jadi cenderung yang masa depan biarin aja teman-teman ya karena saya bukan seorang peramal. Yang penting saya sudah ngasih tahu kepada teman-teman di mana area kenaikannya dan potensinya bagaimana. Oke, teman-teman sudah mulai bagus nih ya si Akro ini cuman dia memang meninggalkan jejak penurunan juga di sini level sini. Nah, di angka 84. Jadi kalau dia turun ke 84 masih posisi aman. Sampai mana amannya sini di support ya 80 itu masih posisi aman. Apalagi ada candle yang tinggi ini teman-teman ya cenderung apabila tidak dijebol ya area sini nih. Area 75-nya tidak dijebol cenderung masih posisi aman ya. Tapi kalau sudah mulai jebol hati-hati ya minimal dipasin aja teman-teman ya. Terus ada pantulan dari situ cenderung bagus ya. Tapi kalau lihat dari MA 200 masih menuju ke atas artinya masih potensi up iya teman-teman ya. Nanti tanda kenaikan di angka 114 115 harus tumbuh dikit 116 kalau enggak 117 ya untuk membebaskan harga tertinggi sebelumnya. Target 128 dulu baru kita ke 158. Ini target utama saya akan putuskan nanti di sini pengawalan selesai selanjutnya ikutin EMA 10 dan EMA 20-nya. Biasanya begitu saya teman-teman. Oke teman-teman seperti itu ya. Untuk Akro masih ada peluang ke harga 158 karena emiten ini yang dilongsorkan. Baik pungutan ini kalau saya itu dulu lihat si AG di sini teman-teman. Jadi bandarnya itu si AG ya, si Akro itu bandar si AG. Si Acro ya, si Acro itu si AG. Jadi kalau AG masuk dengan besar-besaran, nah kan AG masih keluar nih di domestiknya tanggal 12 ya. Forennya belum ada masuk, tapi CC sama si AK sudah mulai masuk nih, bagus nih ya. Kita cek deh, kita nggak berapa sih ini si bandar lokal ngambil, bandar foren tanggal 9 ya. Kita cek tanggal 9, ya si CC masih ada, si AG masih jualan teman-teman. Betul sedikit amat. Ini biasanya yang megang itu si AK itu si AG ya teman-teman ya. CC, si EP sama si AK sudah mulai. Tapi saya suka dengan si CC-nya. Sayang banget si AK sedikit ya. Nah, ketika CC masih ada di dalam berupa bandar foren, teman-teman, saya pikir dia akan bisa mengap harga ya. Saya penasaran di sini ada tanda kenaikan nggak di sini ya? Nggak ada, teman-teman, Nah, sini gue tidak ada. Jadi cuma sini aja tanda kenaikan. Berarti harus ngebreak area 87 ke 8889 teman-teman ya untuk bisa up-nya ya. Bagus sedikit berarti dia akan bisa naik langsung ke level 115 kalau di sini tidak ada kenaikan lagi. Oke, nanti diuji 115 teman-teman. Targetnya tinggal sedikit lagi 158. Lumayan ya. Berapa persen lagi nih teman-teman ya? Wis, bisa sekitar 70-75%-an lagi lumayan lah teman-teman ya. Oke, Bana Lokal pun cenderung sekarang sudah mulai ngambil lagi ya, semenjak kemarin memaaf harga dan jualan sekarang sudah mulai ngambil lagi. Bagus Bana Lokal nih teman-teman ya. Dari mulai tanggal 9 juga sama kita cek domestiknya. Ada si LG YB, broker bagus nih yang masuk teman-teman ya. LG YB yang masuk. Si BQ, si AG, si AG-nya mana nih? Si AG masih keluar teman-teman ya, masih keluar. Biarin aja lah si AG keluar ya. Yang penting terlihat jelas bahwa AG kan salah satu market makernya gitu. Tapi kalau terlihat jelas ada si LG, saya pikir itu bagian dari mereka juga. Ditambah lagi si EB teman-teman ya. Teman-teman untuk si Akro ya masih potensi kenaikan tinggal lewatin dikit aja 89-nya cenderung up teman-teman karena potensi MA 200 masih menuju ke atas, MA 20 pun menuju ke atas. Tinggal membelokkan MA 10-nya aja. Oke, target 158 untuk si Akro ini. Oh, Akro 2 kali ya. Diketik 2 kali. PAMG sekarang teman ya. PAMG. Bima Sakti Pertiwi ada nggak? PAMG. PAMG berarti bawaan teman-teman kita cek siapa tahu ada yang nyangkut. Tidak ada. Terbaru pun tidak ada. PAMG ya. Oke, PAMG masih posisi uptrend, MA 20 masih menghadap ke atas. Tanda kenaikan kemarin dijebol teman-teman ya. Saya hapus dulu. Karena di sini tanda penurunan dijebol. Nah, tanda penurunan lagi saya bikin di sini ya. Saya kasih tanda warna orange ya. Oke. Ya sudah mulai ngejebol dikit teman-teman ya, saya pikir sudah bisa up nih teman-teman ya. Tinggal tunggu aja MA 10-nya menghadap ke atas ya. Kan baru menghadap ke tengah baru dihalangi sama candle ya. Cenderung sudah mulai bagus, sudah masuk ke MA 10 sama masuk ke MA 20-nya. Tinggal satu hentakan lagi teman-teman ya. Apalagi nanti kalau sudah mencapai 82 dengan body cenderung dia akan up ya. Target yang terdekatnya di angka 109 dan ini tanda kenaikannya aja teman-teman ya. Cenderung apabila bisa melewati tanda kenaikan dengan body cenderung bisa dengan up, tapi kalau sama shadow aja cenderung dia akan mulai ini kan
cenderung bisa ada penurunan, ya teman-teman. Tunggu sampai dia itu kalau tidak lepas daripada 76 masih posisi aman. Karena ada tragedi tanggal 1, teman-teman, saya kasih toleransi penurunan sampai ke level 66. Kenapa? Ini PR yang harus dikerjakan. Nah, bagusnya itu ditahan di MA 200. Jadi kalau dia turun ke level 66 ya, cenderung tidak jebol, itu masih posisi aman. Ya, kenapa? Karena ini adalah PR market maker. Kecuali kalau dia tidak mau turun dulu, akan di-up, ya silahkan aja gitu. Tapi suatu saat dia akan ke sini lagi untuk menjemput PR dari market makernya. Posisi MA 200 pun masih menuju ke atas, masih posisi uptrend, teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada sanggup teman-teman besok untuk break dikit aja teman-teman ya. Cenderung dia akan turun kembali lagi untuk bisa menjemput PR-nya di angka 73. Tetapi kalau ditahan di area 76, teman-teman cenderung aman banget ya. Kenapa? Dia tidak jebol candle hijaunya, cenderung masih aman. Bahkan ditahan di MA 10-nya. Nah, untuk bandar lokal masih ada posisi di atas walaupun ada penjualan tapi sedikit-sedikit aja. Kemarin terakhir dia ngejual, tetapi kalau kita ukur teman-teman dari tanggal 9 Juli, perhatikan bandar lokal terus-terusan ngambil. Walaupun ada pembuangan hanya sedikit aja. Nah, kalau bandar foreign bagaimana? Bandar foreign ngambil di sini, cuman kemarin terakhir ada pembuangan bagus. 582 juta teman-teman pembuangannya ya. Jadi menyisakan barang tinggal seperempatnya ya untuk sebandar foreign. Kita cek foreign yang ngejual CCJTBK yang suka memaaf harga, SQ masuk teman-teman ya, domestiknya masih si PDCCID yang ngebuang, tapi AZ sudah mulai masuk sama si EK sama si MB sama si AT nih. Ini broker teman-teman ya, broker AZ, XA, MG, AT itu kan cenderung suka menguaikan. Nah, biasanya emiten-emiten yang sering menguaikan itu sebagian itu suka masuk ke market maker ataupun ke smart money, teman-teman ya. Nah, si AZ sudah mulai mimpin tanggal 12 ya. Saya pikir sih bisa teman-teman bisa ke level 82. Apabila 82 hanya ditempuh dengan shadow aja, cenderung dia akan melakukan penurunan kembali. Tetapi kalau sudah disentuh sama body, ya teman-teman, saya pikir langsung bisa up ya, langsung ke targetnya ataupun nanti melewati 198 dulu untuk menentukan dia itu mau dibawa turun kembali atau cenderung mau dibawa up ya. Soalnya si bandar lokal masih nunggu nih gitu kan. Menunggunya kenapa? Nunggunya dia sudah di sideways-kan aja area sini nih ya. Area sini sideways-kan aja, tapi CMA 200 tidak mau dijebol ya. Artinya masih posisi uptrend ini ya. PAMG emiten 50-an ya. Jadi teman-teman kalau dia di 50-kan kembali gitu harusnya teman-teman bisa menerima kenyataan bahwa emiten emang emiten 50-an ya. Tetapi kabar bagusnya apa? Ini milik bandar. Nah, kalau teman-teman tahu milik bandar, teman-teman akan yang nerimanya harus kesabaran harus ekstra ya. Kenapa ekstra? Karena kadang kalau milik bandar teman-teman, kalau naiknya naik benar luar biasa, tapi kalau turunnya diturunin seturun-turunnya teman-teman ya, serendah-rendahnya. Nanti akan di up, kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lama teman-teman. Makanya teman-teman pakai standarnya aja dulu. Teman-teman boleh ke harga atas silahkan, nggak ada yang larang. Cuman kita ke harga standarnya. Ada di mana harga standarnya? Di angka 115 itu standarnya. Bila dikasih bonus ke harga murah, teman-teman ke angka 135 itu harga murahnya. Nah, ini sebenarnya si PIMG ini dalam posisi murah banget. Tapi ingat, emiten ini emiten 50-an, jadi suatu saat akan ke 50 ya. Nah, tapi enaknya tuh 50-nya tidak di 50 kanan atau tidak pernah sebentar lah di angka 50 kanan, nyender kanan sebentar ya. Karena kan kalau 50 kanan cenderung teman-teman tidak bisa keluar gitu kan. Cenderung nunggu antrian, tapi kalau masih di 50 kiri kan kalau teman-teman sudah mulai frustasi, sudah mulai bosan dengan kenaikan penuh dengan MBTN yang tidak di up gitu ya. Cenderung teman-teman bisa langsung keluar ke sebelah kiri dan walaupun istilahnya dengan cara cut loss teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk PMG ya masih ada peluang bisa ke 96 sama ke targetnya dengan angka 109. Dan targetnya harga tengah aja di sini teman, harga murah sorry, harga tengah atau harga murah. Kalau enggak ke 1311 berapa? 115 aja lah. Jangan jauh-jauh teman-teman ya. Tapi kalau sudah 115 di break, bahkan harga murahnya di break, teman-teman ya di sini nih 139-an ataupun di bawahnya dikit ya. 130-an lah cenderung di break area itu dia pikir akan naik sampai ke level selanjutnya bisa ke angka 170-an ya, bahkan lebih teman-teman ya. Nah, mungkin saatnya untuk up sekarang gitu teman-teman ya. Ya teman-teman untuk PIMG seperti itu ya. Ada yang nanyakan kan PMG? Oh nggak ada ya.
Lanjut ke emiten berikutnya ada NPGF ya, NPGF. NPGF dari Bro Hasan Rusail. Hasan Rusail ya. Nitip NPGF. Potensinya bagaimana? Watur suwun, sehat dan sukses selalu. Amin ya. Mudah-mudahan apa yang dituliskan dikembalikan lagi kepada Bro Hasan ya. Dan mudah-mudahan dilebihkan ya. Oke, kita cek untuk emiten NPGF ya. NPGF Nusa Palapa Gemilang ya. Kita cek di sini NPGF. Ini emiten 103. Wah, milik Bandar aman teman-teman ya, bisa di-up sampai ke level harga tengah nih ya. Ini juga emiten yang di-up duluan tapi cuma sedikit doang ya. Nah, ini masih ada peluang ke harga atap teman-teman ya. Ini emiten yang di-up duluan tapi langsung diturunkan ke level 82 terus di-up lagi tapi tidak sampai ke ujungnya. Masih ada potensi kenaikannya teman-teman ya. Ini pernah di 50 kan, sekarang di harga FCA kan? Iya, FCA teman-teman ya. FCA kan? Udah bebas, coba dicek di sini. Oh, udah bebas teman-teman ya. Nah, kalau sudah bebas udah saya kasih tanda ya. Nah, emiten yang dilongsorkan tahun 2020 sebelum kemudian. Nah, teman-teman berarti ini emiten yang dilongsorkan ya. Jadi cenderung akan ke harga atap, teman-teman ya. Ini tanda penurunan kemarin diturunkan dengan baik. Dia meninggalkan jejak penurunan enggak? Ya enggak, teman-teman, bagus ya. Dia bikin jejak penurunan hanya di harga 54 tanggal 1 aja. Jadi dia kalau turun ke tanggal 1, teman-teman, ke level 54 itu masih posisi aman ya. Saya toleransi sampai sini. Kenapa? Karena ini PR market maker ya. Kalau turun ke sini masih aman. Sudah mulai ngebreak teman-teman ya. MA10-nya sudah mulai berada di tengah candle dan kalau ada satu kali lagi candle sudah terlihat jelas dia menghadap ke atas. Nanti saya tidak punya target kenaikan, tanda kenaikan di level sini langsung ke sini ke angka 73 teman-teman. Itu tanda kenaikannya. Nanti target utamanya bisa target bisa di angka 93 atau nanti target utama di angka 244. Tentunya memang kalau ke 244 perjalanan tidak semulus itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ketika naik turun lagi, nah harus bisa ngikutin itu teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen ke harga atapnya ya. Posisi sekarang lagi bagus, lagi posisi uptrend dan tanda penurunan pun baru diturunkan satu, masih ada sisa lagi dua, cenderung jarang-jarang masih potensi up ya. Perhatikan MA200 lagi menuju ke atas, MA10, MA20 pun lagi menuju ke atas. Bandar Poren cenderung sudah ngambil lagi di sini nih. Nah, ini Bandar Poren keluar nih, tapi masih menyisakan barang setengahnya, teman-teman. Jadi si Bandar Poren itu masih ada di dalam. Kita cek untuk Poren yang keluar, CCSQ sama AK. Dia masih banyak barangnya enggak? Tanggal 8, coba cek tanggal 8 seminggu ini ya. RCC masih menaikkan barang 24.000 dan AK 254 lot saja. Yang paling banyak itu CC, teman-teman ya. Oke, CC masih punya barang, masih ada peluang bisa up ya. Kalau dia tidak bisa melewati area 73 dengan body, cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah mulai sama body, cenderung dia akan up kemana? Ke level 93. Saya tidak punya tanda kenaikan, berarti saya akan ikutin nanti tanda kenaikan berikutnya. Dengan catatan emiten ini dilongsorkan, jadi ada peluang ke harga atap. Lebih baik teman-teman kalau begitu, teman-teman ya kalau begitu harap bersabar aja kalau pengen ke atap dan ikutin permainan mereka yaitu dengan ikutin MA10-nya, teman-teman ya. Selagi MA200 masih posisi di bawah, cenderung masih posisi uptrend, teman-teman ya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal setelah ngambil dia ada pengeluaran di harga atas juga dan di harga atas juga dia melakukan pembelian. Per hari kemarin tanggal berapa nih? Tanggal 12 tanggal 12 si Bandar lokal sudah mulai ngambil, kita cek. Masih di sini dikuasain sama teman kita, tapi ada si Jetpen yang ngambil sedikit, ada YB, ada AZ, ada BU, ada MG. Cenderung yang suka ngambil harga, yang biasa suka memaaf harga teman-teman ya, atau bagian daripada market maker. Dan terdeteksi bahwa si bandar lokal sudah mulai masuk di sini, teman-teman ya. Oke, NPGF masih ada peluang ke level harga utamanya, yaitu di level tertingginya atau di harga atapnya. Apalagi dia belum pernah menyentuh harga atap, cenderung dia bisa melalui harga tertinggi yang baru. Oke, teman-teman, dari tahun 2021 belum dikembalikan, artinya
Masih ada pulang ke harga sini teman, apalagi MA200 posisinya berada di bawah candle teman-teman ya. Oh teman-teman, wah katanya kejauhan, oke teman-teman sampai sini aja juga cukup nih. 73 sudah cukup, 79 sudah cukup, atau di harga di bawah harga tengah 119, atau di harga tengahnya di angka 130 teman-teman. Itu untuk target teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk NPGF seperti itu ya, ada back sekarang teman-teman, back sekarang ya. Back dari Bro Sis Widiawati ya. Bahas saham back lagi 2 hari ini, transaksi lumayan besar, itu yang ngambil bandar atau retail. Oh dulu ini ya. Oh udah lama ya back ya. Transaksi 2 juta lot lebih dengan 25 itu hampir sama sahamnya diterbitkan saat IPO. Terima kasih Bro Sis atas informasinya ya. Terus dari Bro Apel Manis ya, analisa back, harga wajar berapa? Terima kasih dan salam sehat selalu, amin. Rizam U21 ya, back ada potensi naik apa turun? Kita cek untuk back. Saya masih ingat yang akumulasi itu bandar lokal itu CNI. Bukan bandar lokal NI, teman-teman ya. Dulu waktu di sini teman-teman, ini keren banget ya. Ya sampai ke harga sekarang lagi dipermainkan dulu nih teman-teman ya. Jadi si NI ternyata dia jualan dan seneng teman-teman di harga FCA ya. Buktinya sekarang sudah jualan kan si NI. Nah, bandar foreign sudah masuk tapi sedikit biar bandar foreign teman-teman ya. Nah, kita cek teman-teman ya untuk tanggal 1 teman-teman ya. Tanggal 1 di nego ada nggak? Di angka 25 perak ada yang nego teman-teman. Oke, dari tanggal 1 deh. Yang tanggal 1 di sini nih, tanggal 2 ya. Pengeluaran itu tanggal 2 teman-teman ya. Nah, CNI sudah keluar. Kemarin kan yang ngambil di sini area sini kan CNI teman-teman, sampai ke level berapa CNI. Nah, dikit lagi pada ke 50 ya teman. Tapi emang cenderung berarti CNI pingin main di harga bawah. Pingin main di harga 50 ke bawah teman-teman ya. Nah, kalau potensi sekarang kan masih potensinya yang ke 25 perak teman-teman ya. Sekarang sorry 27 ya. Anda 27 teman-teman ya, sudah mulai menyentuh MA 20-nya. Perhatikan MA 20 masih posisi menaik teman-teman ya, tapi MA 200-nya masih ada potensi turun. Kalau dia tidak di break MA 200-nya cenderung dia akan turun ya. Kalau melihat sekarang karena sudah mulai di break teman-teman, akhirnya MA 20-nya cenderung menghadap ke atas. Tapi MA 10 sama MA 20-nya masih menghadap ke bawah dan potensi penurunan masih ada teman-teman ya, karena dia belum menyentuh MA 200-nya. Kecuali kalau sudah menyentuh MA 200, saya pikir sudah bisa di-up kembali asal jangan jatuh dari MA 200 lagi. Mulai gini kan sudah potensi up nih, dijatuhin lagi teman-teman. Makanya ketika si BEX ini ya sudah menyentuh MA 200 lagi, terus ada koreksi tidak jatuh lagi dari MA 200, sedang bisa up. Cuman di sini kan bandar lokalnya lagi keluar dulu nih teman-teman ya. Jadi teman-teman harap berhati-hati aja ya. Tunggu sampai CNI ngambil lagi teman-teman ya. CMG bagus juga, CMG tidak sampai 2 miliar ngambil ya. Artinya masih dimainin lah teman-teman, gak mungkin tidak dimainin. Soalnya CMG juga kan orang-orang pemain juga gitu kan. Cuman dia tidak ada kebebasan untuk di harga FCA ya. Cenderung naruh sama nunggu aja gitu kan. Tapi mereka sudah punya strategi untuk kalau bisa turun bisa naik itu dia sudah tahu teman-teman. Saya akan turunin nih. Berarti harus dilebihin di angka opernya gitu kan. Kalau mau naik lebihin aja harga bitnya teman-teman, lebih daripada biasa cenderung akan up. Oke teman-teman ya, untuk back seperti itu ya. Jadi masih ada potensi penurunan karena belum bisa menyentuh MA 200-nya ya. Tapi kalau sudah menyentuh MA 200, saya pikir itu sudah mulai bisa di-up kembali. Tapi catatan dari saya, NI harus masuk dulu teman-teman, sebagai bandar lokalnya NI sudah masuk dulu karena soal terakhir dia masih ngebuang barang nih ya. Jadi kalau NI masuk teman-teman akan cenderung bagus ya. Target masih tetap sama teman-teman. Berapa harga istilahnya targetnya 51 ke atas. Targetnya cuma satu, bebas daripada FCA teman-teman. Mau di harga berapapun yang penting bebas harga FCA. Yang penting teman-teman sudah tahu ya bahwa setiap emiten yang FCA kelas 1 di angka 50 ke bawah, dia harus bertahan di angka 51 ke atas selama 3 bulan. Jadi kalau sudah FCA sudah bebas, mari kita bicarakan target selanjutnya teman-teman. Yang penting sekarang bebas dulu deh teman-teman ya.
Tapi kalau sekarang nanya apakah potensi naik apanya enggaknya, ini lagi konfirmasi dulu teman-teman ya. Dia harus bisa melewati MA 200-nya dulu. Kalau sudah bisa melewati MA 200, cenderung dia bisa up kembali. Cuman ini karena si bandar lagi jualan, tunggu sampai si bandar lokal itu ngambil lagi, yaitu CNI teman-teman ya. CNI broker yang nguasain emiten BEX ini ya. Kemarin kan sedang isu juga gitu kan, diakuisisi juga gitu sama Bank apa Jawa Timur ya. Saya belum lihat berita lagi nih teman-teman, sampai mana beritanya ya. Nanti kita cek deh teman-teman ya. Nah, untuk yang menanyakan harga wajar, sudah saya hitung harga wajarnya. Coba teman-teman cari emiten BEX ya, tanggal 14 bulan 8 tahun 2025. Sudah saya tulis untuk harga wajar kuartal 2-nya. Ini berada di angka 26 dan 40, teman-teman, itu harga wajarnya untuk si BEX untuk kuartal 2-nya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk sementara BEX seperti itu ya. Lanjut ada VTNY, VTNY. 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 Dari Bro Luwuk mental juara katanya. VTNY. Terus dari Bro Ari Setiadi 9060. Hadir, makasih ya Bro atas kehadirannya. Saya selalu amin. Mudah-mudahan Bro Setia Ari juga dalam keadaan sehat walafiat ya. VTNI. Kita di sini sama-sama belajar ya Bro ya. Dari Bro Ari juga ya. PTNI baik, PTNI ya. Nah, PTNI teman-teman. Bagus juga nih bandar porenya teman. Bandar akumulasi lagi nih ya. Nah, bandar lokal bandar keluar cuma sedikit teman-teman ya. Dibandingkan pengambilan lebih banyak, perhatikan sini nih. Ngambil, sini juga ngambil kan tapi belum habis sudah ngambil lagi. Nah, bandar lokal nih yang lagi nyungsep dulu teman-teman ya. Bandar lokal lagi nyungsep dulu. Perhatikan teman-teman, itu ada tanda penurunan di tanggal 1 nih, tanggal 1 nih. Tanggal 1 kan ya area penurunannya nih. Jadi kalau dia turun ke tanggal 1 di sini teman-teman di level berapa ini? Di angka 98 ya, masih potensi aman ya untuk penurunan, yang penting jangan dijebolkan. Kalau dijebolkan cenderung dia akan bisa longsor lagi ke level bawah ya 88 teman-teman ya. Kalau cek PTNI sebenarnya lagi posisi PTN, lagi posisi turun dulu teman-teman PTNI ini. Jadi walaupun ada kenaikan biasanya kenaikan sementara apabila MA 200 masih posisi di atas seperti ini. Dan harga pun sekarang sudah keluar daripada harga termurahnya. Tapi sudah kembali ke harga termurahnya lagi. Jadi harga itu agak dempet dikit teman-teman ya di level sini. 100 berapa? 110 ya. Harga maunya 113, 110, 110 berarti benar. Ya posisi lagi murah banget teman-teman ya. Nah, ini saya tidak di sini ada tanda kenaikan satu nih, untuk saya lihat teman-teman. Nah, 107 tanda kenaikannya. Di level sini tidak ada ya 107. Berarti sini aja teman. Berarti si PTNY ini harus bisa melewati angka 107 ya. Biar nanti CMA 10-nya berada di atas candle. Sementara ini kan ditahan di supportnya nih teman-teman, belum jebol support ya, masih posisi aman. Cuman ini masih agak sedikit terganjal sama MA 10 sama MA 20-nya. Tapi kalau MA 20 lagi menuju ke atas. Jika tinggal tunggu aja MA 10-nya berada di bawah candle teman-teman. Targetnya nanti bisa ke level tanda kenaikan aja ya. 120. 120 dijebol dengan body, net targetnya sudah tercapai di sini. Ini target yang terdekatnya. Nanti target agak jauhnya dikit di MA2 sebelum MA20 teman-teman. Sorry, sebelum MA200 ya. Nah, kecuali kalau sudah mulai jebol MA200, saya pikir kita bicarakan untuk ke atasnya. PTN ini posisi murah milik bandar. Nah, kalau sudah milik bandar enak. Pasti di up, iya, teman. Tunggu aja nih MA200 di bawah candle aja, teman-teman ya. Posisi bandar lokal soalnya lagi jualan dulu. Jadi kalau masih ada masa-masa penurunan ya karena si bandar lokal pun dalam posisi turun dulu ya. Tapi dia sudah bagus bikin step 1, step 2 nih. Ini step 2 di sini, harusnya di sini step 2-nya nih. Karena ini kan ada market maker yang kerjain, makanya kalau dia turun ke sini masih aman. Jadi kita hitung aja yang di sinilah. Ya, step 1, step 2 di sini teman-teman ya. Kalau terjadi kenaikan akan lebih bagus lagi, bisa ke harga dekat MA 200 di sini 144. Nanti kalau dijembus MA 200-nya cenderung akan bisa up ya, teman-teman ya. Posisi pun sudah mulai murah banget, tidak ada potensi up. Apakah ada potensi untuk dinaikin? Ya. Kenapa ini milik bandar? Cuma tinggal sabarnya aja. Karena si bandar lokal masih jualan dulu ya. Tunggu sampai bandar lokal ngambil lagi, teman-teman. Karena si bandar poin ngambil, cuman dia cenderung masih terus dihalangin sama seorang bandar lokalnya untuk terus dijual, teman-teman.
Mau diambil, tekan lagi begini, mau diambil, tekan lagi, ambil, tekan lagi teman-teman ya. Tapi dia tidak mau turun, habis turunin naikin lagi teman-teman. Gimana sih naik nggak mau, turun nggak mau gitu kan? Artinya mau di sideways-kan area sini teman-teman. Oke, kita lihat tanggal 12 ada PIRO tuh cenderung broker-broker yang asing bukan asing di mata saya teman-teman. Ada yang ngambil 70 watt sedikit amat ya, tanggal 12-nya. Kita cek tanggal 29 Agustus siapa yang ngambil untuk foreign. 29 ada CC bagus 68.000 teman-teman, artinya lagi diakumulasi sama si CC. Saya pikir bisa lah teman-teman, bisa ke level 120 lah. Kalau CC sudah ngomongnya, saya pikir CC juga punya kemampuan, apalagi saya suka dengan bandar CC itu sendiri memaaf harga ya. Untuk bandar CC foreign, tapi ya jangan yang lain teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk VTN-nya seperti itu ya. Jadi masih ada potensi kenaikan, cuman untuk saat ini masih menunggu konfirmasi dulu. Biarkan EMA 10-nya berada di bawah candle atau bisa menuju ke 108 lebih dikit, 109. Biarkan EMA 10-nya menghadap ke atas. Untuk pungutan bandar foreign-nya masih bagus. Tinggal nunggu bandar lokal aja untuk bisa ngambil lagi dan bisa ngebreak area 121 lebih 1 tick atau 2 tick, cenderung akan up bisa ke harga 140. Tapi karena ini masih positifnya masih posisi itu masih potensi penurunan, yaitu MA 200-nya berada di atas candle. Kecuali kalau sudah bisa ngebreak area 121 cenderung dia akan up. Tetapi kalau hanya sama shadow aja cenderung dia akan turun kembali ke bawah untuk mengambil kekuatan lagi. Yang penting dia tidak jebol area supportnya, cenderung masih posisi uptrend untuk sementara. Ingat ya, uptrend untuk sementara itu biasanya saya tandain buat emiten-emiten yang MA 200 berada di atas, teman-teman ya. Oke, teman-teman, PTN sudah ya. Atla, teman-teman, Atla lagi ya. Atla, ini kembali dibahas Atla, teman-teman. Dari Bro Jengki ya, balas Atla lagi untuk Senin depan. Terima kasih banyak, sama-sama ya Bro ya. Dari Ipin JSS ya. Atla MPIX Maxi. Masa MPIX sudah ya? MPIX udah ya? Oh mau dibahas ya. Maxi mau dibahas juga ya. Sekalian ya, ini udah dibahas ya. Sekalian dibahas, saya kasih tanda sekarang ya. Terus dari Subi Berry ya, selalu hadir sama terima dari mulai nama sahamnya. Oh, makasih ya Bro ya selama ini ya. Dan terima kasih atas penjelasannya sehingga saya bertahan begitu lama di saham GRPH dan Atlas sehingga saya sekarang bisa cuan 50 juta. Mantap teman-teman ya. Mudah-mudahan menjadi kebermanfaatan ya teman-teman ya. Dulu saham 50-an ya. Wah, ini luar biasa. Makasih ya Bro ya. Selama ini Bro terus support ya di channel ini ya. Apabila ada kebermanfaatan, ambil manfaatnya teman-teman ya. Pasti ada banyak kekurangannya teman-teman, tapi ambil aja yang lebihnya, jangan yang kurangnya ya. Luar biasa, selamat, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau kita mengambil sebuah emiten, kalau mau di bawah, yuk kita di bawah sekalian gitu kan. Apalagi kalau melihat emiten itu adalah emiten yang dilongsorkan, lebih baik teman-teman tunggu dulu, jangan ngambil keputusan apapun. Kalau mau ngambil, utamakan MA10 di bawah kena dan menuju ke atas. Kita berupaya kepada teman-teman ya, mengembalikan kepada hukum dasarnya, beli saham itu di bawah. Beli saham itu di bawah, beli saham itu di bawah. Jangan sampai kita beli saham hanya untuk kejemput aja. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat dari Bro Subir Berry ya, yang sudah menuai hasil dari emiten GRPH dan Atla. Ingat itu teman-teman milik emiten sendiri, bukan rekomendasi dari saya. Saya hanya di sini sebagai tukar pikiran aja. Ingat itu teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Baik, kita bahas Atla lagi. Wih, udah keren Atla ini teman-teman ya. Udah bisa nge-break teman-teman ya. Target sudah mulai dilalui. Karena kenaikan sudah mulai disentuh, saya pikir kalau satu lagi teman akan menjadi bagus ya. Nanti target di sini ya, di angka 92 teman-teman ya. Posisi kenaikan ada nih, pada si bandar foreign sudah mulai bagus teman-teman ya. Foreign si kakak sama si Cece lagi yang ngambil teman-teman ya. Wah ada potensi nih teman si kakak sama Cece. Nanti kalau dia sama shadow lagi manfaatin shadownya teman-teman. Kecuali kalau sudah ngebreak area 74 lebih dikit ya teman-teman ya. Cenderung dia akan ke target 92. Dan ini punya target tanda utama ya. Ya tanda utama di angka 100 teman, lumayan ya dikit lagi ke 100 teman-teman. Berarti kalau ke 70 di sini 70 aja anggap 30 poin lagi, lumayan teman-teman ya. Bandar lokal pun sudah mulai ngambil posisi volume juga bagus.
Manfaatin gapnya teman-teman ya. Ini biasa ngasih gap nih ya. Mudah-mudahan sih tidak ngasih gap ya. Saya pengen sih naik itu normal gitu ya, apa boleh buat teman-teman, itu hanya sebagai pengharapan aja gitu kan. Jadi kalau dia cenderung up dengan gap ya manfaatin itu aja. Tapi kalau dia sudah gap up sampai ke level 76 terus turun lagi, fix dia akan majukan kenaikan. Kenapa apa? Karena tanda kenaikan sudah dilewati. Jadi harga tertinggi sebelumnya sudah dijebol. Walaupun dia meninggalkan jejak kenaikan aja gitu kan. Tapi kenaikan yang sebelum kalau sudah dijebol cenderung bisa up. Selagi dia tidak turun dari level 64 atau pas banget di MA 10-nya, cenderung dia akan baik-baik saja dan bisa di up kembali teman-teman ya. Posisi pun sudah mulai bagus kan, MA 10 menghadap ke atas, MA 20 menghadap ke atas, MA 200 menghadap ke atas. Dan si bandar lokal pun masih ada di dalam. Nah, ini salah satu emiten yang tidak mengumpulkan barang. Cenderung emiten yang memarkup harga duluan, baru dia jualan di atas. Jadi ngumpulin barangnya di bawah langsung secara sekaligus menguap harga dan nanti jualan di atas. Naikin, jualan lagi, naikin, jualin lagi. Tapi dia masih menyisakan barang. Nanti endingnya itu di atas jualan semuanya. Brrr, gitu teman-teman ya. Siapa yang mungut, jangan sampai di teman-teman kita yang mungut ya. Oke. Sudah mulai bagus teman-teman ya. Secara TA pun masih posisi uptrend. Apalagi kalau besok terjadi kenaikan sampai melebihi 75, cenderung bagus dan targetnya sedikitnya di angka 100 ya. Oke teman-teman ya, ATA bagus teman-teman ya, penguatan bandar foreign-nya. Oke lanjut ya. Atas sudah MPIX berarti teman-teman ya. MPIX ya. MPIX. Dari Bro Irfan Hartono ya. YOTF, MPIX sama TAIS. Oh, kita tulis dulu ya. YOTF, IOTO ya, udah masuk ya. TAIS ya belum masuk. Berarti YOTF-nya kita bahas nanti. Untuk TAI-nya kita bahas juga ya. Kita bahas MPIX-nya dulu ya. MPIX. MPXL ini teman-teman ya. MPXL gua keren banget ya. Gap nih. MPIX. Emiten yang dilongsorkan tahun 2024 belum kembali. Nah, ini sama teman. Dia punya target di harga atap juga ya. Seperti kalau Atla itu emiten yang dilongsorkan dulu teman. Jadi bukan emiten di up duluan langsung dilongsorkan ya. Tapi kalau untuk MPIX itu emiten yang dilongsorkan. Ini potensi bisa sampai ke sini. Ini masih milik fundamental, tapi ingat ya, walaupun ini milik fundamental, kalau 3 tahun ingat masih milik bandar teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi MPIX ini ada emiten yang loss. Jadi target saya di harga atas nih. Nah, 313 di angka. Nah, jauh tuh kan. Mana target utamanya teman-teman? Jauh banget nih target utamanya. Nah, 386. Sudah barang tentu akan ke arah situ mungkin agak sedikit kesulitan. Perlu menyiapkan mental, teman-teman. Kesabaran ya. Itu yang harus teman-teman istilahnya lalui ya. Dia sudah ngebreak teman-teman nih harga-harga tertinggi sebelumnya, jadi optimis dia bisa ke optimis bisa ke atas teman-teman ya. Ini baru kemarin dibahas sebenarnya MPIX ini ya. Ya kalau saya MPIX udah dibahas deh teman-teman ya. Kita cek dulu deh. Oh baru kemarin berarti dibahas ya teman-teman. Masih pendek juga di sini nih ya. Harga sudah mulai di atas candle tapi dia meninggalkan harga sudah mulai di atas MA tapi masih meninggalkan jejak penurunan ya. Dia open gap up teman-teman dan posisi si MA 10 masih menghadap ke bawah walaupun MA 20 masih menghadap ke atas. Jadi kalau dia turun teman-teman ke level 68 atau nanti ke angka tanggal 1 di sini nih saya kasih toleransi masih posisi aman karena posisinya kemarin ini milik seorang market maker harus ditutup dulu ya. Jadi kalau turun ke angka 63 masih posisi aman walaupun lepas daripada MA 200-nya teman-teman ya. Itu karena penurunan berdasarkan market maker teman-teman ya. Nah apabila tidak terjadi penurunan biarin aja dulu ya. Nanti lihat ke MA 10 selalu menghadap ke atas teman-teman dan sudah bisa melewati harga 78 dengan body cenderung dia akan up. Bisa mencapai target selanjutnya di angka 90 dan 96. Tetap saya punya target utama ya di angka atas sini teman-teman. Cuma ini kan sudah mencapai overnya. Jadi teman-teman turunin tensi dikit ya. 302 aja ya.
300 lah teman-teman untuk harganya. Tapi kegah saya pengen ke target utama dalam keadaan kejemput sama shadow ataupun sama body. Saya pengen sama body. Tapi kalau disentuh sama shadow cenderung terima aja teman. Artinya setiap emiten yang dilongsorkan sudah saya teliti sudah mulai pada kembali. Nah sekarang lagi proses untuk kembali ke arah situ. Kita lihat pungutan Bandar Poren. Bandar Poren cenderung ngambil dari mulai tanggal 04 September, tapi pembuangan sangat jelas banget di sini ya. Gede banget pembuangan teman-teman. Tapi kalau kita lihat ambil sih, kita lihat ambil. Kalau kita lihat ya dari tanggal 4 September memang masih menyisakan barang. Ya, kita cek deh. Siapa porennya? Masih ada si SQ nih 2,69 ribu lot, si QA 2,7, CC cuma 1,7. Artinya masih belum ada broker yang mumpuni ya. Kecuali kalau si CC pindah ke atas, si AK pindah ke bawah keduanya, nah cenderung akan bagus teman-teman ya. Kita cek yang terakhir tanggal 12, ya si masih dikuasain sama bukan si CC yang di atas ya. Masih cenderung si SQ yang nerima juga sedikit teman-teman ya. Jadi masih ada potensi penurunan teman-teman ya kalau pas ini. Bahkan saya masih ngasih toleransi ya ke angka 63 itu. Oke, sementara itu teman-teman untuk bandar porennya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal kemarin ngambil di tanggal 22 Agustus ya. Ngambil tapi terus ngebuang dikit-dikit teman-teman nih ya. Pengambilan sih lebih banyak teman, dia sudah ngambil buang dikit-dikit, artinya cenderung ditahan ya. Cenderung ditahan ya. Ya, ada si EP ya tanggal 12-nya, ada PD, ada ZP. Cenderung yang ngambil masih dari teman-teman kita. Walaupun di bawah ada YP, ada XA, YB, XA sama CP teman-teman ya. Jadi tunggu dulu CMA sebelumnya menghadap ke atas ya, atau dia sudah melebihi 73 lebih dikit aja cenderung dia bisa up. Dan ingat ini emiten yang dilongsorkan, suatu saat dia akan ke harga atap. Tapi teman-teman ambil yang terdekatnya ada dulu di mana? Di sini. Di angka 100 dulu deh teman-teman ya. Karena kemarin yang di level sini sudah di break ya. Nah, level sudah di break, tinggal nge-break nanti area sini yang angka 78 nanti targetnya di angka 100 aja. Ya. Soalnya 96 di sini target sini. Ada nggak target di sini? Tulisan nah. Kita kasih target sini. Nah. Ini udah tercapai teman-teman ya. Udah tercapai, sorry. Udah tercapai ya. 96 aja dulu targetnya teman-teman ya. Ya teman, jadi kemarin sudah tercapai, sekarang di 96-nya dulu teman-teman ya. Ya teman-teman untuk MPX seperti itu ya, masih posisi uptrend kok teman-teman. MA10, MA20 masih berada di bawah harga semuanya. Cuman yang jadi ganjalan tanggal 1 September aja. Jadi saya bikin toleransi ke sini aja masih posisi aman ya. Oke, untuk si MPIX sekali lagi Bandar Poren masih ada di dalam walaupun sedikit, Bandar Lokal masih ada di dalam tapi masih potensi ada penurunan, masih ditahan teman-teman, cenderung ditahan-tahan terus. Apabila sampai ke tanggal 193 itu masih turun, masih posisi aman, asal jangan dijebolkan walaupun ngejebol MA 200 ya. Harusnya secara teori nggak boleh gitu teman-teman, tapi karena ini tragedi teman tragedi 1 September gitu kan. Ada saya bolehkan aja ke situ teman-teman karena kecenderungan suka dipantulin, makanya saya bilang kalau dipantulin bagus, tapi kalau dijebol teman hati-hati ya. Itu toleransi aja. Oke teman-teman untuk MPX seperti itu ya, masih ada peluang ke harga atasnya. Lanjut ada Maxi teman-teman, Maxindo. Maxi saham IPO itu maksimal, semaksimal ya. Bisa saya jelaskan yang ini teman-teman ya. Dari IPO 69 ya hadir saham Maxi dong, nyangkut 3 gerak lagi katanya ya. Terus dari IPO juga Maxi ya. Oke teman-teman ya, Maxi. Saya kasih info dulu teman-teman ya. Maxi adalah emiten yang dilongsorkan juga ya. Dia pertama menyentuh harga terendahnya. Ini milik seorang bandar 256. Sudah peak ini milik bandar. Jadi jangan sangkut pautan dengan fundamental. Selagi dia masih mengeluarkan LK-nya, selagi dia tokohnya tidak bermasalah, selagi penjualannya jalan dalam keadaan untung ataupun rugi, akan di-up. Ya, kenapa? Karena kecenderungan kalau bandar pinginnya harga di bawah aja. Kemarin sudah di bawah, teman-teman, sekarang waktunya di-up.
Kalau kata teman-teman nggak gerak-gerak, itu namanya lagi ngurusin psikologis teman-teman. Kalau sudah kesel, kagak gerak-gerak, katos jatuhnya teman-teman ya. Itu yang ditunggu-tunggu sama seorang market maker. Semakin banyak yang katos, semakin bergembira. Setelah katos, tiba-tiba dem, nyesel kan katanya kagak ditahan. Padahal emiten ini emang emiten yang harus teman-teman berlaku sabar. Kenapa? Perhatikan ketika naik dem tinggi, tiba-tiba longsorin dikit-dikit, dikit-dikit, dem naik lagi tinggi, turunin dikit-dikit, dikit-dikit. Mereka cenderung menghitung berapa hari ini yang keluar poren, berapa hari ini smart money yang masuk, sudah pada tahu teman-teman. Kalau smart money sudah masuk, kenapa suka di up? Mereka punya musuhnya. Jadi kalau smart money enak tuh jualan, siapa yang jago ada situ yang istilahnya yang jadi pemenang teman-teman ya. Maka smart money itu ditunggu-tunggu ya. Jadi selain pada bandar lokal ataupun poren, smart money itu ditunggu-tunggu. Perhatikan karena smart money dimasukkan. Jarak berapa hari teman langsung angkat sampai ke level berapa? 66. Oke, teman harap bersabar aja di sini teman-teman ya, karena potensi kenaikan juga masih ada, bahkan sampai ke angka nanti di atap sini teman-teman. Yang ke 85 teman-teman. Saya punya berapa nih? 91 teman-teman. Itu target untuk maksi karena emiten dijatuhkan. Dijatuhkan ketika dia listing teman-teman ya. Perhatikan untuk bandar poren sudah mulai masuk lagi tanggal 8. Tanggal 8 si poren sudah masuk, Bro. Nih ya, tuh. Ada QA, ada AG, ada SQ ya. Walaupun si CC keluar tapi ada broker lain yang masuk di sini. Walaupun tidak familiar ya, kecuali si AG kan. Si AG familiar, teman-teman. Saya suka dengan si AG ketika maaf harganya doang. Tapi kalau sudah ngambil barangnya ampun deh teman-teman ya. Si AG kalau lagi ngambil barang, teman-teman ya. Bikin ketar-ketir teman-teman. Diturunin benar-benar diinjek seinjek-injeknya teman-teman. Tapi kalau sudah up, enak banget deh. Nah, jadi bandar poren walaupun tidak terlalu begitu dikenal teman-teman, saya tidak kurang mengenal untuk SA ya. Tapi kalau untuk ukuran ada si AG ya lumayan lah teman-teman, hampir sama juga kan jumlahnya 11 ribuan ya. Jadi ada kemungkinan bisa di-up ya teman-teman ya si aksi ini ya. Apalagi kalau lihat bandar lokal pun kemarin sejak sempat jualan terus ada pengambilan walaupun sedikit ya. Bandar lokal sudah mulai ngambil lagi 2 hari ya di tanggal 11 September. Nah, sudah pada pengambilan lagi nih. Bandar domestiknya kita lihat ada si PD ya. YU sudah masuk walaupun sedikit, YB sudah mulai masuk. GR juga sudah mulai masuk teman-teman. Artinya masih ada kesempatan bisa di up. Apalagi secara MA masih posisi ke atas. MA 10, MA 20, MA 200 masih posisi di bawah candle teman-teman ya. Artinya masih posisi untuk bisa up. Nanti untuk si Maxi teman-teman ya, apabila dia turun lagi teman-teman ke level sini nih. Ini masih aman banget di angka 56 karena masih ditahan di candle panjang ini ya. Nah, mungkin nanti sampai aman itu di 54 juga aman, bahkan di kalau 52 terlalu bawah gitu ya. Ini kalau dia turun ke 52 untuk menyebut PR-nya bagus nih ya, teman. Dia sudah tidak punya PR lagi ya tanggal satunya gitu. Soalnya masih menaikkan jejak di tanggal 1. Jadi karena tanggal satunya tidak dijemput, teman-teman, akhirnya saya kasih toleransi ke tanggal 1 di sini untuk area penurunannya. Jadi teman-teman, kalau emiten lagi tidak gerak-gerak, teman-teman ya, itu tandanya si market maker lagi nguji psikologis kita. Makanya jangan dilihatin kalau emiten 50, teman-teman ya udah beli, simpan seminggu, 2 minggu baru lihat lagi. Teman lihat potensi masih posisi bagus gitu kan. Turun biarin aja kalau kita belum sampai ke targetnya. Apalagi emiten yang dilongsorkan, apalagi emiten yang 50 sering ke 50 tapi di up, tinggal tunggu waktu aja. Kalau waktunya sudah tepat, teman-teman lumayan, teman-teman naik sekitar 10 tik, 20 tik. Bunga bank aja tahun sendiri berapa persen sih teman-teman. Tapi kalau di saham 50-an, dikasih aja 10 tik aja teman-teman dari harga 50. Berapa persen? Hampir 20%-an teman-teman ya. Begitulah teman-teman, hampir 25% malahan gitu ya. Siapa yang ngasih bunga bank sampai 25% selama setahun? Walaupun nunggunya setahun gitu kan. Nggak ada kan? Nah, makanya di saham ini seperti teman-teman. Kalau teman-teman bersabar, kenapa kita bersabar dengan 6%? Gitu kan. Tapi kita dengan 20% tidak mau bersabar gitu kan. Begitu teman-teman ya. Karena kecenderungan kita pinginnya cepat-cepat naik ya. Pasti begitu. Oke, teman-teman seperti itu ya. Santai aja teman-teman untuk saham 50-an. Teman-teman harus menganut prinsip 3S. Sabar, sabar, dan sabar. Kalau belum sampai targetnya, teman-teman cenderung bersabar dulu. Karena yang suka saya bilang,
Semua teknikal kalah dengan namanya sabarmologi. Mau teknikal analisa, mau forenmologi, mau foreign flow, teman-teman ya. Atau istilahnya harga wajar, harga wajar, fundamental, kalah dengan sabarmologi. Orang-orang yang bersabarlah yang menjadi pemenang. Contoh teman kita yang punya di Atlas sama GRP. Karena berlaku sabar teman-teman, menuaikan hasil. Oke teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk sementara kita udahan dulu. Nanti kita sambung lagi untuk MPTN teman-teman yang lain ya. Sekian dan terima kasih dan ciao.